Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang organisasi dan kelompok kerja. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adistia Nurwahyuni. Halo, perkenalkan nama saya Rentu Gustito Toding. Nama saya Claudia Angela Alobua. Halo, perkenalkan nama saya Grace Putri Mangaru. Nama saya Dewi Fadila Pauranan. Nama saya Elvin Suramas. Baiklah, yang pertama akan kami bahas tentang organisasi. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Kita mulai dari pengertian organisasi. Istilah organisasi berasal dari bahasa Inggris organization. Organisasi dapat dikatakan alat untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya, organisasi merupakan wadah atau tempat kegiatan dari orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya guna untuk mencapai tujuan bersama. Sekali lagi kita garis bawahi di situ bahwa tujuan bersama. Nah, di sini kami mengutip sebuah pendapat dari seorang ahli yang bernama Handayaningrat. Menurutnya, organisasi adalah wadah atau wahana kegiatan daripada orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya guna mencapai tujuan bersama. Lagi-lagi ada kata tujuan bersama. Dalam wadah tersebut, orang harus memiliki tugas yang jelas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan tata kerjanya. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu karakteristik organisasi. Organisasi memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama adalah unit atau entitas sosial. Organisasi merupakan rekayasa sosial hasil karya manusia yang sifatnya tidak kasat mata dan abstrak, sering disebut sebagai artificial being. Karena sifatnya yang abstrak, maka organisasi lebih condong kepada realitas sosial daripada sebagai realitas fisik. Meski demikian, organisasi tetap membutuhkan fasilitas fisik seperti gedung, peralatan kantor atau mesin-mesin. Hal ini dikarenakan peralatan fasilitas fisik tersebut bisa digunakan untuk memperlancar kegiatan dalam berorganisasi atau dapat membantu berjalan lancarnya kegiatan dalam sebuah organisasi. Nah, karakteristik yang kedua adalah beranggotakan minimal 2 orang. Seperti yang disebutkan di definisi tadi bahwa organisasi harus beranggotakan manusia minimal 2 orang. Karena dalam organisasi terdapat tujuan yang harus dicapai, dan dalam berorganisasi harus melibatkan beberapa orang agar saling membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Karakteristik yang ketiga adalah memiliki pola kerja yang terstruktur. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa organisasi walaupun harus memiliki syarat pertama yaitu memiliki minimal 2 orang atau lebih, namun harus terstruktur pula. Yang keempat adalah memiliki tujuan yang jelas. Organisasi didirikan tentu memiliki tujuan yang jelas, entah itu tujuannya begini, begitu, atau tujuannya A, tujuannya B. Namun organisasi dibentuk sendiri memiliki tujuan-tujuan tertentu, tergantung dari orang yang mendirikannya dan visi misi dari organisasi tersebut. Nah, karakteristik yang terakhir adalah memiliki identitas. Lagi-lagi setelah kita bahas di pengertian organisasi tadi bahwa organisasi harus memiliki identitas sendiri untuk membedakannya dengan entitas sosial yang lainnya. Nah, yang kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu dimensi organisasi. Secara umum, karakter sebuah organisasi dapat dipahami melalui dimensi organisasi yang membedakan dalam 2 tipe. Namun di sini saya akan membahas
Tipe yang pertama itu dimensi struktural. Karakter organisasi yang bersumber pada sisi internal organisasi seperti tingkat formalitas organisasi, standarisasi pekerjaan, kompleksitas organisasi, hierarki organisasi, kompleksitas, sentralisasi, personalisme, dan rasio karyawan organisasi. Dimensi konstekstual karakteristik organisasi secara menyeluruh yang ditentukan oleh ukuran besar kecilnya organisasi, teknologi yang digunakan, lingkungan organisasi, tujuan dan budayanya. Dimensi ini menjadi faktor penentu bagi keberadaan sebuah organisasi secara menyeluruh dan berpengaruh terhadap dimensi struktural organisasi. Jenis-jenis organisasi. Organisasi formal. Kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengaitkan diri dengan suatu tujuan bersama serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contoh organisasi formal yaitu organisasi bisnis. Di dalam dunia bisnis, organisasi dipahami sebagai intensitas sosial yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang bekerja secara terkoordinasi dalam lingkungan eksternal tertentu yang bertujuan pada tujuan kolektif. Organisasi ini terdiri dari pembagian tugas dan penugasan tanggung jawab. 3 jenis utama organisasi bisnis adalah kepemilikan perseorangan, kemitraan, dan korporasi. Contohnya seperti PT, CV, firma, dan lain-lain. Organisasi politik. Suatu organisasi politik dipahami sebagai asosiasi atau gerakan politik yang fungsinya untuk mengekspresikan ideologi suatu rakyat dalam hal-hal publik tertentu yang menjadi kepentingan umum. Organisasi informal. Kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Organisasi sosial. Organisasi sosial dilihat sebagai sekelompok orang yang saling terhubung, yang memiliki ide-ide yang sama, yang memungkinkan mereka bekerja untuk proyek yang sama. Beberapa contoh organisasi sosial adalah pemerintah, keluarga, komunitas, kelompok agama, universitas, sekolah, dan lain-lain. Organisasi teknis. Organisasi teknis terdiri dari sekelompok orang yang harus memenuhi tugas-tugas tertentu secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, jasa konstruksi, industri, atau bidang jasa lainnya termasuk dalam organisasi ini. Ketika organisasi teknis melakukan proyek baru, sekelompok orang merencanakan dan mengevaluasi kegiatan, sementara yang lain menunggu tanggapan analisis tersebut untuk memenuhi tugasnya dengan cara yang terencana untuk memastikan kualitas, manajemen, dan hasil yang sukses. Peran organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi didirikan manusia bukan sebagai tujuan akhir, melainkan hanya sebagai sarana dan bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk kepentingan manusia itu sendiri. Ada beberapa peran organisasi bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai makhluk sosial. Manusia tidak mungkin hidup sendiri, maka dari organisasi menjadi sebuah wadah untuk bersosialisasi, karena organisasi kita pasti akan berinteraksi dengan banyak orang. Mempermudah pencapaian target. Impian yang sederhana bisa dilakukan sendiri, tetapi impian yang besar membutuhkan kerjasama. Berorganisasi memberi ruang untuk mengekspresikan, mengembangkan kemampuan diri, membangun kepercayaan diri, menambah teman, komunikasi leadership, meningkatkan wawasan dan pengetahuan, serta memupuk jiwa yang peduli. Organisasi menjadi tempat yang baik untuk belajar agar bisa menghargai waktu dan juga mengatur jadwal dari kegiatan dalam organisasi tersebut. Tujuan organisasi. Yang pertama, mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Jadi, semua cita-cita yang ada dalam organisasi tersebut akan dicapai oleh semua anggota atau menjadi tujuan utama dari setiap anggota. Yang kedua, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama-sama.
Jadi semua keuntungan yang diperoleh di dalam suatu organisasi itu adalah milik bersama atau milik semua anggota. Yang ketiga, mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, di dalam organisasi, semua anggota diberi kesempatan untuk mengekspresikan bakat dan kemampuan yang mereka miliki tanpa dibatasi. Yang keempat, mendapat pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya. Jadi, setiap anggota yang bergabung dalam organisasi atau mencetak prestasi dalam organisasi itu, maka akan mendapatkan penghargaan dan pengakuan baik dari anggota organisasi maupun dari lingkungan sekitar organisasi. Yang kelima, mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain. Bergabung dalam suatu organisasi tidak akan lepas dari namanya pengalaman dan berinteraksi dengan orang lain. Yang keenam, memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Jadi, semua anggota yang pernah bergabung dalam suatu organisasi pasti mendapatkan hasil akhir, baik itu pengalaman baru, ilmu baru, dan lain-lain. Selanjutnya, kami akan membahas tentang kelompok kerja. Pengertian kelompok. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert pada tahun 1955 menyatakan bahwa kelompok sebagai kumpulan antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu. Tetapi menurut Skene, kelompok ialah sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain yang secara psikologikal sadar satu sama lain dan mempersepsikan diri sebagai bagian dari kelompok. Pengertian kelompok kerja. Kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja terdiri dari dua orang atau lebih yang pertama mempunyai tujuan yang sama. Jadi setiap anggota yang bergabung dalam organisasi atau kelompok itu harus mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, mempunyai keputusan yang sama. Artinya, dari berbagai macam pendapat harus muncul satu keputusan yang disepakati. Yang ketiga, saling bekerja sama. Demi terwujudnya suatu cita-cita dari kelompok atau organisasi, harus ada kerjasama. Yang keempat, saling berhubungan. Artinya, tidak miscommunication dan komunikasi tetap lancar. Yang kelima, memiliki rasa ikut bertanggung jawab. Artinya, semua tugas yang ada dalam organisasi atau kelompok tersebut harus dikerjakan bersama-sama dan semua anggota harus memiliki rasa tanggung jawab di setiap tugas itu. Dan yang terakhir, saling tergantung satu sama lain. Jenis-jenis kelompok kerja. Dalam organisasi apapun, selalu akan timbul kelompok di dalamnya. Secara teoritis dan praktik, kelompok dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok kerja yang ditandai dengan adanya struktur organisasi. Kelompok formal bersifat legal, lama, dan mempunyai struktur organisasi khusus. Kelompok formal terdiri dari 3 macam, yaitu kelompok komando, kelompok tugas, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Kelompok komando yaitu seorang manajer dan bawahan langsungnya. Kelompok yang dibuat berdasar struktur organisasi. Contohnya, jajaran manajerial, bagian produksi, bagian pemasaran, dan lain-lain. Kelompok tugas yaitu mereka bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas pekerjaan. Dibentuk oleh organisasi namun bersifat sementara untuk melakukan tugas tertentu dan kelompok akan dibubarkan jika tugas telah selesai. Contohnya, panitia PAB, panitia PKKMB, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kelompok kerja temporal atau khusus. Kelompok informal. Kelompok informal adalah suatu kelompok yang tidak terstruktur secara formal, muncul sebagai tanggapan terhadap situasi sosial. Kelompok informal terdiri dari 2 macam, yaitu kelompok persahabatan
dan kelompok kepentingan. Kelompok persahabatan dibentuk atas alasan untuk bersama-sama karena mereka berbagi satu karakteristik atau lebih. Contohnya, kelompok rekan kerja, kelompok keluar makan bersama, dan lain sebagainya. Kelompok kepentingan dibuat karena mereka bekerja sama untuk mencapai sasaran khusus yang menjadi kepedulian dari tiap anggotanya. Contohnya, kelompok memancing, olahraga, kelompok pecinta alam, kelompok diskusi belajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber daya anggota kelompok. Ada dua sumber daya yang berperan sangat penting pada anggota individu, yaitu kemampuan dan karakteristik kepribadian. Kemampuan yaitu ada hubungan antara kemampuan intelektual dan keterampilan dengan relevansi terhadap tugas terhadap kinerja kelompok. Karakteristik kepribadian yaitu ada hubungan antara karakteristik kepribadian positif dalam budaya terhadap produktivitas, semangat, dan kohesifan kelompok. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi kelompok. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi kelompok, bersumber dari faktor eksternal, diantaranya strategi organisasi. Jika strategi yang diterapkan organisasi dirasakan tepat dan cocok dengan anggota organisasi, maka strategi yang sudah ditetapkan itu akan memacu semua anggota untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya secara optimal. Selanjutnya, struktur wewenang. Jika struktur organisasi telah disusun dengan memperlihatkan dengan baik konsep the right man on the right place at the right time dan satuan perintah dan tanggung jawab telah berjalan dengan baik, maka struktur organisasi tersebut akan memacu anggota organisasi untuk berkinerja lebih baik dari waktu ke waktu. Peraturan. Semua peraturan di organisasi, mulai dari level yang paling tinggi sampai yang paling bawah, bisa kondusif bagi anggota organisasi untuk berkinerja lebih baik dari waktu ke waktu. Bisa juga sebaliknya. Sumber daya organisasi. Sumber daya yang dimiliki organisasi mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dana, material, mesin, pasar, teknologi, informasi. Jika dimiliki secara memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas, hal itu akan memacu karyawan untuk berkinerja secara maksimal. Proses seleksi. Seleksi karyawan merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mendapatkan karyawan yang berkinerja tinggi. Penilaian prestasi dan sistem imbalan. Penilaian prestasi kerja karyawan yang memenuhi asas keadilan bagi semua karyawan akan memacu karyawan untuk berprestasi. Budaya organisasi. Organisasi yang memiliki budaya yang kondusif memacu karyawan untuk berkinerja maksimal, misalnya disiplin, kreatif, inovatif, tepat waktu, dan lain-lain. Faktor lingkungan fisik. Lingkungan fisik berperan penting dalam menciptakan kondisi karyawan yang bersemangat atau tidak bersemangat dalam bekerja. Tujuan kelompok. Dengan adanya kelompok dapat memberikan sesuatu yang diharapkan anggotanya dari kelompoknya. Tujuan dibentuknya kelompok antara lain, terpenuhinya kebutuhan sosial, rasa aman, merasa puas, penghargaan, kedekatan, dan daya tarik. Ada 4 tujuan kelompok kerja informal dibentuk, yaitu yang pertama, untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. Yang kedua, untuk menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota sehingga anggota merasa nyaman, puas, dan aman. Yang ketiga, untuk membantu para anggota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam bentuk yang informal dan fleksibel. Yang terakhir, untuk membantu manajer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dalam kondisi formal tidak dapat diselesaikan. Kadangkala, seseorang dapat lebih berkomunikasi ketika tengah bermain tenis bersama. Kemudian, fungsi kelompok. Fungsi kelompok bagi anggotanya menurut Kane dan Robbins yaitu
Yang pertama, sebagai pemenuh kebutuhan para anggotanya. Yang kedua, sebagai pengembang, penunjang, dan pemantapan dari identitas dan pemelihara dari harga diri. Yang ketiga, sebagai penetap dan penguji kenyataan atau realitas sosial. Yang terakhir, sebagai mekanisme pemecahan masalah dan pelaksanaan tugas. Yang kedua, fungsi kelompok bagi organisasinya. Agar dapat memberikan sumbangannya dalam kegiatan pencapaian sasaran kelompok kerja dan sasaran keseluruhan organisasi, serta dalam usaha merealisasi misi perusahaannya, maka kelompok dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelaksana tugas yang majemuk dan saling tergantung. Yang kedua, sebagai mekanisme pemecahan masalah dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, sebagai penghasil gagasan baru dan jawaban kreatif. Yang keempat, sebagai pelancar dari pelaksanaan keputusan yang majemuk. Yang kelima, sebagai wahana dari sosialisasi dan pelatihan para tenaga kerja baru. Dan yang terakhir, sebagai penghubung atau koordinator utama antar beberapa departemen. Kemudian, perbedaan kelompok formal dan informal yaitu yang pertama, keanggotaan dalam kelompok formal ditentukan oleh manajemen organisasi dan peran serta tanggung jawab anggota juga telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, keanggotaan dalam kelompok informal bersifat sukarela dan tergantung pada keinginan orang tersebut. Yang ketiga, kelompok formal dibuat untuk memajukan kepentingan organisasi, sementara kelompok informal dibuat untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan psikologis individu. Yang keempat, merupakan upaya manajemen untuk memanfaatkan secara bijaksana kelompok formal dan informal untuk melayani kepentingan organisasi dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, kondisi yang lebih baik dari kegiatan terkait pekerjaan adalah perhatian utama dari setiap kelompok formal. Baiklah, saya akan membahas tahap-tahap pembentukan kelompok. Tahap-tahap pembentukan kelompok ada 6 tahap. Yang pertama, tahap pembentukan atau forming. Pada tahap ini, orang-orang berkumpul dan membentuk sebuah kelompok dan diberikan tugas. Yang kedua, tahap informing. Pada tahap ini, kelompok yang baru dibentuk akan diberikan penjelasan tentang tujuan dari kegiatan yang akan diselenggarakan. Yang ketiga, tahap penguatan atau storming. Pada tahap ini, anggota sudah mulai menerima tugasnya dan berinteraksi satu dengan yang lainnya antar anggota. Lalu tahap yang keempat, ada tahap norming. Tahap ini di mana anggota diberikan aturan, ritual, dan prosedur yang telah ditetapkan dan diterima oleh seluruh peserta. Peserta akan menyepakati identitas perannya sehingga terciptanya suasana kebersamaan. Tahap yang kelima yaitu tahap morning. Pada tahap ini bisa disebut sebagai tahap akhir dari proses pembentukan sebuah kelompok karena pada tahap ini seluruh tugas peserta anggota telah selesai dikerjakan dan tujuan utama pembentukan kelompok sudah tercapai atau sudah terpenuhi. Tahap yang terakhir yaitu tahap transforming. Pada tahap ini di mana proyek berakhir dan kelompok dibubarkan. Tetapi kelompok bisa saja kembali pada tahap manapun ketika mereka mengalami perubahan. Misalnya jika ada review mengenai goal ataupun ada perubahan anggota kelompok. Jadi misal ada anggota yang terkena musibah atau sakit. Jadi mereka bisa saja kembali ke tahap forming atau informing atau storming. Jadi mereka akan membentuk kembali anggota mereka sehingga tugas yang orang terkena musibah tadi bisa dikerjakan. Karena kalau tidak dibentuk ulang, tugas orang yang terkena musibah tadi tidak akan selesai. Seperti itu. Bentuk teknik pengambilan keputusan dalam kelompok. Ada 3 teknik. Yang pertama, teknik pengambilan keputusan kelompok DLP. Pada teknik ini umumnya digunakan untuk mengambil keputusan meramal masa depan yang diperhitungkan akan dihadapi organisasi. Jadi teknik ini digunakan organisasi untuk mengetahui
apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Jadi mereka bersiap untuk mencari tahu apa yang harus mereka siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi ke depannya. Lalu yang kedua, teknik pengambilan keputusan kelompok nominal. Pada teknik ini adalah rapat kelompok yang terstruktur, terdiri dari 7-10 individu. Mereka akan berkumpul tetapi tidak berbicara satu sama lain. Di sini bukan berarti mereka tidak berbicara ya, karena yang kita tahu kalau mengambil keputusan pasti harus berbicara gitu. Maksudnya di sini tidak berbicara satu sama lain, mereka sebelumnya bukan tidak mengenal satu sama lain. Jadi mereka di rapat ini mereka fokus membahas untuk mengambil keputusan yang terdiri dari 7-10 individu saja. Yang ketiga, teknik pengambilan keputusan dengan pertemuan elektronik. Teknik ini merupakan pendekatan yang terbaru untuk pengambilan keputusan kelompok yang mencampurkan teknik kelompok nominal dengan teknologi komputer canggih. Bentuk ini disebut dengan pertemuan elektronik. Teknik ini dilakukan pada saat ini, yaitu bisa lewat Google Meet, rapat Google Meet atau Zoom atau media lainnya melalui teknologi komputer canggih. Jadi di sini mereka mengambil keputusannya melalui tidak bertemu langsung tapi lewat media. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.